Selamat sore Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali di dalam ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita hari Jumat 22 November 2024. Sebelum kita mendengarkan ringkasan sekolah sahabat pada saat ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di sorga, saat ini kami bersyukur Tuhan berikan waktu agar kami boleh merenungkan akan firman Tuhan. Kiranya curahan kuasa Roh Kudus boleh mengurapi kami semua agar kami dapat mengerti, memahami, dan menghidupkan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, sepanjang satu minggu ini judul pelajaran sekolah sahabat kita yaitu menggenapi nubuatan-nubuatan di perjanjian lama. Dan khususnya di hari Jumat ini ada beberapa poin yang menjadi perenungan bagi kita melalui pelajaran sekolah sahabat pada hari Jumat ini. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, yang pertama bahwa kebenaran terpenting telah dipercayakan kepada bangsa Yahudi, yaitu pemerintahan Yahudi yang didirikan oleh Kristus sendiri. Namun ketika Kristus datang, orang Yahudi tidak mengenal Dia yang dituju oleh lambang-lambang itu. Dan yang berikut bahwa bangsa Yahudi menikmati akan firman dalam tangan mereka, tetapi tradisi-tradisi dan tafsiran mereka tentang kitab suci telah menyembunyikan mereka kebenaran sebagaimana adanya dalam Kristus, dan kepentingan rohani dari tulisan-tulisan kudus menjadi sirna atau menjadi hilang. Dan yang ketiga bahwa Tuhan Yesus dan kebenarannya tidak pernah menyembunyikan, ya, kebenarannya tidak pernah tersembunyi dari manusia. Oleh arah tindakan manusia sendiri, kebenaran itu menjadi samar-samar. Dan Kristus telah memberikan bukti yang limpah kepada bangsa Yahudi bahwa Yesus atau bahwa Dia adalah Mesias. Tetapi pengajaran Yesus menuntut perubahan yang pasti dalam kehidupan daripada manusia atau orang Yahudi sendiri. Dan yang kedua dari terakhir atau keempat bahwa bangsa Yahudi melihat bahwa jika mereka menerima Kristus, mereka harus meninggalkan kesukaan-kesukaan serta tradisi-tradisi yang selama ini mereka sayangi atau mereka senangi, serta perbuatan-perbuatan yang mementingkan diri, serta tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kesenangan-kesenangan dunia harus disingkirkan bila mana mereka sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Jadi memang kita sebagai manusia, bila mana kita ikut Yesus, ya, segala kesenangan dunia kita harus buang dan kita harus tinggalkan bila mana kita mau selamat dan ikut Yesus. Dan yang terakhir bahwa saudara dan saya, kita diminta diperlukan untuk pengorbanan, ya, untuk menerima Yesus, ya, menerima akan kebenaran firman-Nya, ya, menerima kebenaran firman-Nya agar saudara dan saya diubah, ya, diubah dan menerima akan hidup yang abadi di dalam
Yesus Kristus. Dan oleh sebab itu orang Yahudi tidak mau mengakui bukti yang paling nyata bahwa Allah dapat membangun iman dalam Kristus. Nah, saudara-saudaraku, sesuai dengan ayat tema kita sepanjang satu pekan ini bahwa Yohanes 5 ayat 36, tetapi aku mempunyai satu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan kepada Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya, dan pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberikan kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di akhir ringkasan ini saya ingin membawa pikiran kita tulisan daripada Ellen G. White di dalam buku Membina Kehidupan Abadi, halaman 74. Firman Tuhan berkata, mereka takut diyakinkan, jangan-jangan mereka ditobatkan dan terpaksa meninggalkan pendapat-pendapat yang telah ditetapkan sebelumnya. Harta Injil, jalan kebenaran dan hidup adalah di antara mereka, tetapi mereka menolak anugerah yang terbesar yang dapat dianugerahkan sorga kepada mereka. Jadi biarlah saudara dan saya meninggalkan akan kepelesiran dunia, tradisi-tradisi yang menghalangi kita untuk dekat kepada Tuhan, sehingga Yesus yang kita tinggikan, kebenaran yang kita tonjolkan, sehingga kita semakin setia kepada Yesus. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita, khususnya siapkan hati kita untuk menerima akan berkat sepanjang hari Sabat, di hari Sabat yang baru nanti. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin.